Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di Belajar bersama Kansa Fahira. Kali ini saya akan membahas beberapa materi. Materi yang pertama yaitu ada deskripsi benda. Pengertian kata benda itu apa sih? Kata benda ialah sebuah kata yang menyatakan sebuah benda atau sesuatu yang dapat dibedakan, memiliki bentuk yang abstrak dan konkret, serta dapat berperan sebagai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Kata benda dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada kata benda konkret. Yang kedua, ada kata benda abstrak. Kata benda konkret adalah kata benda yang menunjukkan suatu hal yang dapat dilihat atau disentuh, baik variasi, nama pribadi, ataupun nama spesies. Contohnya, sandang, tangan, dan rumah. Kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak berwujud tetapi bisa dirasakan. Contohnya, kebaikan, keburukan, dan keyakinan. Materi yang kedua yaitu ada identitas diri. Pengertian identitas diri: mengenal dan menghayati dirinya sebagai pribadi sendiri serta tidak tenggelam dalam peran yang dimainkan. Adapun cara menulis identitas diri yang baik dan benar adalah: yang pertama, menggunakan huruf kapital. Yang kedua, untuk nama yang menyatakan dari negara, tidak menggunakan huruf besar atau kapital, tetapi menggunakan huruf kecil. Yang ketiga, huruf pertama kata bin atau binti tidak menggunakan huruf besar atau kapital. Yang keempat, singkatan nama orang diikuti dengan tanda titik di belakang. Karakteristik puisi: terdapat pembendaharaan kata penyair yang sangat penting untuk kekuatan ekspresi, juga menunjukkan diri khas penyair. Yang kedua, urutan kata dalam puisi bersifat beku, artinya urutan itu tidak dapat dipindah-pindahkan, meskipun maknanya tidak berubah oleh perpindahan tempat itu. Yang ketiga, dalam memilih kata, penyair mempertimbangkan daya sugesti kata-kata. Yang keempat, terdapat gaya bahasa yang membuat bahasa puisi menjadi lebih puitis. Yang kelima, terdapat tema puisi yang mengacu pada penyairnya dengan konsep-konsepnya yang terimajinasikan. Materi yang selanjutnya yaitu ada surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang dibuat oleh suatu organisasi atau instansi, baik organisasi atau instansi swasta maupun pemerintah. Surat resmi berisi masalah kedinasan, pemerintahan, baik yang dibuat instansi dan organisasi. Di dalamnya memiliki perihal yang bersifat formal, maka bahasa yang digunakan pun harus menggunakan bahasa Indonesia baku. Surat pribadi. Surat pribadi yang isinya menyangkut masalah pribadi yang dikirim oleh seorang kepada anggota keluarga, teman, atau orang yang telah dikenal baik secara pribadi. Sifat dari surat pribadi adalah santai dan akrab. Oleh sebab itu, bahasa yang digunakan bisa menggunakan bahasa Indonesia akrab dan santai tetapi tetap sopan. Materi yang selanjutnya yaitu ada parafrasa. Parafrasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi yang lain tanpa pengubah pengertian. Langkah-langkah membuat parafrasa yaitu: yang pertama, membaca teks asli dan memahami. Yang kedua, singkirkan teks asli dan catatlah kalimat inti dan kata kunci. Yang ketiga, kembangkan kalimat inti dan kata kunci. Yang keempat, tuliskan kembali inti pikiran penulis dengan kalimat sendiri. Dan yang kelima, tulislah sumbernya. Contoh parafrasa itu: yang pertama, bahasa Sunda adalah salah satu bahasa di daerah Indonesia. Bahasa Sunda merupakan salah satu bahasa daerah di Indonesia. Selanjutnya ada materi ringkasan. Ringkasan merupakan hasil kegiatan merangkum. Rangkuman dapat diartikan sebagai suatu hasil merangkum atau meringkas suatu tulisan atau pembicaraan menjadi satu uraian yang lebih singkat dengan perbandingan secara profesional antara bagian yang dirangkum dengan rangkumannya. Ringkasan dapat diartikan sebagai hasil merangkai
atau menyatukan pokok-pokok pembicaraan atau tulisan yang terpencar dalam bentuk pokok-pokok saja. Fungsi ringkasan yaitu yang pertama, memudahkan dalam membaca gagasan utama karya tulis. Yang kedua, memudahkan dalam mengingat gagasan utama karya tulis. Yang ketiga, memudahkan dalam memahami gagasan utama karya tulis. Dan yang keempat, cepat dalam mengingat kembali gagasan utama karya tulis.